Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara, pemirsa Klavos yang berbahagia. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang memiliki hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman. Biarlah firman akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kami, sehingga ini bukan menjadi satu pemberitaan bagi kami, tapi biarlah itu menjadi satu kehidupan bagi kami semua. Hamba berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, berkatilah kehidupan semua kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Efesus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi saudara dan saya. Kita sebenarnya orang-orang yang mungkin tidak layak untuk mengalami satu kehidupan yang baik dari Tuhan. Mengapa? Karena dosa dan kesalahan dari Adam pertama. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu setia kepada janjinya, di mana Ia boleh menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Keselamatan yang diberikan bagi kita, itulah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Nah, kasih karunia itulah yang memampukan saudara dan saya bisa ada sampai saat ini, bisa terus berseru kepada Tuhan, bisa terus berdoa kepada Tuhan, dan bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kita tidak lagi disebut orang berdosa, tapi kita sudah diselamatkan dan kita disebut sebagai orang benar. Status kita sudah diubah menjadi status orang benar. Itulah yang membuat kehidupan saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, marilah kita hidup seperti orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus lewat pembacaan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, dia katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya Paulus mau katakan kepada kita bahwa kita bersyukur Yesus memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Saudara, sebenarnya kehidupan lama kita itu adalah kehidupan yang sebenarnya tidak boleh kita hidupi dalam hidup kita. Apa itu kehidupan lama? Kehidupan yang penuh dengan keputusasaan, kehidupan yang tidak berkemenangan, kehidupan yang terus ada di dalam dosa dan tidak tahu bagaimana keluar dari dosa, kehidupan yang bersungut dengan kehidupan ini, kehidupan yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Nah, kehidupan-kehidupan ini mau digantikan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu ini sudah diberikan Yesus bagi kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Kehidupan yang baru sudah diberikan bagi saudara dan saya. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Maka itu mari saudara kita hidup sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan? Menyadari hidup saudara. Yang pertama, kalau saudara itu sebenarnya orang yang tidak layak, tapi bersyukur lewat kebangkitan Kristus, kita dilayakkan kembali. Yang kedua, mari kita belajar hidup sebagai orang yang bersyukur dengan cara saudara harus hidup melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara. Jangan jadi orang Kristen yang keras hati, yang hidup dalam kebenaran sendiri, tapi hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Karena kita bersyukur hanya Tuhan yang memberikan kehidupan yang baik bagi saudara dan saya. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan, mari kita terus berjalan di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, berdiri dalam kebenaran, bersaksi dalam kebenaran, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, inilah
yang harus kita jalani dalam hari-hari hidup kita. Jangan hidup sebagai orang yang berputus asa, penuh khawatir, penuh ketakutan, tapi bersyukur. Kasih karunia memampukan saudara dan saya terlepas dari semuanya itu. Karena kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Nah, oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah mengalami kehidupan dari Kristus itu sendiri. Ketika ia mati, ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bertakhta. Saudara dan saya pun memiliki kehidupan yang bertakhta seperti Allah di takhta itu. Mari kita bersyukur untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Hiduplah sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia itu. Ingat, saudara bukan orang yang belum menerima kasih karunia, tapi saudara dan saya sudah menerima kasih karunia itu. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup seperti orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hidup dengan penuh ungkapan syukur. Kami hidup dengan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Kami membangun kesadaran kami kalau sebenarnya kami ini tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, tapi bersyukur lewat kasih karunia Tuhan. Kami yang hina, kami yang ada dalam kematian mengalami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.